Perkenalkan, nama saya Gabriela Cipuita Marsyana Arikin dengan NPM 2019-41-5013 pada Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Komik Terhadap Pemahaman Konsep IPA. Satu ini ialah pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Karena pendidikan dan kehidupan berjalan saling beriringan. Di mana manusia masih hidup, di situ pula pendidikan akan terus berlangsung. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini mengalami perubahan yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Saat ini pelajaran bukan lagi berfokus pada guru, melainkan berfokus pada siswa. Guru perlu memahami bahwa pembelajaran bukan sekedar berceramah mengenai bahan ajar di depan kelas atau menyuapi pengetahuan kepada siswa tanpa perencanaan yang jelas. Peran guru bukan semata-mata memberikan informasi saja, melainkan juga dapat mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar agar proses belajar lebih memadai. Namun, masih banyak yang beranggapan bahwa pelajaran hanya sekedar menghafal fakta dalam bentuk informasi. Ini menjadikan peserta didik kurang memahami konsep IPA. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengembangkan tulisan dalam bentuk karya komik. Komik yang peneliti sajikan seperti sebuah petualangan atau studi case. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Komik Terhadap Pemahaman Konsep IPA. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis, maka terdapat 7 identifikasi masalah, yaitu bagaimana peranan pembelajaran yang terjadi di sekolah, bagaimana ketersediaan media pembelajaran di sekolah saat ini, bagaimana ketersediaan media pembelajaran di sekolah saat ini, bagaimana pengaruh media pembelajaran menggunakan textbook, apakah yang akan penulis lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran di sekolah, bagaimanakah media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan siswa, bagaimanakah pengaruh pembelajaran dengan menggunakan media komik, bagaimanakah pengaruh pembelajaran melalui media komik terhadap pemahaman konsep IPA. Selanjutnya, terdapat 3 poin pada fokus masalah. Pertama, media pada pembelajaran IPA yang dikembangkan adalah media komik. Kedua, materi IPA yang dikembangkan adalah materi pencemaran lingkungan. Kelas 7 SMP di semester Gasal. Ketiga, kemampuan yang dikembangkan yaitu pada kemampuan pemahaman konsep IPA. Rumusan masalah yang dikemukakan tentang bagaimana mengembangkan media komik terhadap pemahaman IPA dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan media komik terhadap pemahaman konsep IPA. Berikutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritik. Diharapkan penelitian ini dijadikan referensi lanjutan terkait penelitian serupa dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pengembangan media komik terhadap pemahaman konsep IPA. Kedua, kegunaan praktik. Bagi siswa dapat mengetahui dampak, peningkatan pemahaman, meningkatkan motivasi, dan mendorong minat peserta didik. Bagi guru, dapat memberi gambaran tentang media komik, membantu guru agar memotivasi siswa, dan mendorong kreativitas guru. Bagi sekolah, agar dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan dapat memberikan ide atau motivasi untuk perbaikan kualitas sarana pembelajaran. Yang terakhir, bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman yang berharga, memberikan motivasi untuk mengerti akan kebutuhan siswa, dan mendorong atau mengasah kreativitas peneliti untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Selanjutnya ada sistematika penulisan yang menguraikan setiap bab yang terdapat di proposal skripsi. Pada bab 1 tentang pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, fokus masalah, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 tentang landasan teori, penulisan kerangka berpikir dan rancangan model. Menguraikan tentang deskripsi teori yang terkait,
penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan rancangan model. Bab 3 tentang metodologi penelitian, menguraikan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama membahas tentang media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. Untuk menyempurnakan komunikasi antara pemberi dan penerima informasi supaya tercipta komunikasi yang efektif, diperlukan alat komunikasi atau media. Media pembelajaran adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Alasan media pembelajaran digunakan adalah yang pertama, karena kebutuhan. Kebutuhan semakin kompleks sehingga hal-hal yang perlu dipelajari juga menjadi semakin rumit. Yang kedua, ketersediaan media yang semakin beragam. Fungsi media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, membantu guru dalam bidang tugasnya. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu guru dalam mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam proses mengajar. Analisis teknologi pendidikan menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang disajikan sehingga efisien dalam penggunaan waktu dan meringankan beban guru yang bersangkutan. Kedua, membantu para pembelajar. Dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang dipilih secara tepat dan berdaya guna dapat membantu para pembelajar untuk memanfaatkan pemahaman siswa dalam menerima pesan-pesan pembelajaran yang disajikan dan aspek-aspek kejiwaan seperti pengamatan, tanggapan, daya ingat, emosi, berpikir, fantasi, inteligensia, dan sebagaimana dapat dibangunkan. Karena media pembelajaran memiliki stimulus yang lebih kuat. Yang ketiga, memperbaiki proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media pembelajaran akan digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan, sehingga penyampaian pesan pembelajaran efektif dan hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan. Fungsi media dalam proses pembelajaran bukanlah fungsi tambahan, melainkan memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk menciptakan situasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Kita masuk pada jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkannya adalah media cetak, yaitu buku dan papan tulis. Dan ada pula gambar model PowerPoint dengan diaplikasikannya pada LCD dan proyektor. Jenis media berdasarkan 3 unsur kelompok, yaitu suara, visual, dan gerak. Atas 3 unsur pokok tersebut diklasifikasikan ke dalam 8 kelompok, yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat, asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dan peserta didik tetap merupakan hal yang paling penting dalam sistem pendidikan modern saat ini. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan materi pembelajaran dengan bantuan media apa saja agar manfaat dapat terrealisasikan. Selanjutnya membahas tentang komik. Pada awalnya, komik memang ditujukan untuk membuat gambar-gambar yang menceritakan secara simbolis maupun tafsiran tentang hal-hal lucu. Namun saat ini semakin meluas dan digunakan sebagai bentuk sumber belajar yang dapat membantu siswa. Komik merupakan cerita bergambar, berbentuk rangkaian gambar. Masing-masing berada di
dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan satu cerita. Gambar-gambar itu biasanya dilengkapi dengan balon-balon ucapan, dan ada kalanya masih disertai narasi sebagai penjelasan. Penyampaian pesan-pesan pendidikan melalui media komik dapat menarik minat belajar siswa. Media komik sangat menarik dalam kehidupan siswa dan banyak terdapat di toko buku, serta merupakan suatu kenyataan bahwa sebagian dari siswa itu dengan mudah mengenal dan mengingat karakter tokoh dari komik yang dia lihat. Ini merupakan keuntungan tersendiri sebagai pendekatan yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Siswa SMP merupakan masa peralihan menuju remaja, sehingga memerlukan suatu media untuk meningkatkan prestasi belajar dan berpikir kritis siswa. Melalui media komik yang digunakan dalam kegiatan diskusi kelompok, diharapkan dapat menunjang peningkatan pemahaman konsep IPA, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, pemahaman konsep. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Diharapkan seseorang mampu untuk menyatakan kembali pengetahuan atau fakta-fakta yang pernah diterima dengan menggunakan bahasa sendiri. Konsep merupakan penghubung antara fakta-fakta yang ada hubungannya. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa untuk dapat menguasai suatu makna yang dapat dijelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Dengan cara menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang dilihat melalui kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak dari suatu pengamatan percobaan. Sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang akan saya teliti adalah Sekolah Menengah Pertama Handayani yang terletak di Kota Bekasi. Dengan kurun waktu penelitian 1 bulan, yaitu dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Research and Development atau disingkat dengan R&D atau penelitian dan pengembangan, yang berfungsi untuk menghasilkan dan menguji keefektifan sebuah produk. Pada penelitian kali ini saya akan membuat dan mengembangkan media pembelajaran yaitu Comic Sans yang mengacu pada langkah-langkah Borg and Gall namun dengan sedikit modifikasi. Berikutnya ada prosedur penelitian dengan 6 langkah. Yang pertama ada potensi dan masalah, yaitu dengan mencari informasi tentang potensi dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan beragam informasi yang membantu dalam pembuatan produk. Yang ketiga ada desain produk. Peneliti menggunakan aplikasi Tundo untuk membuat produk. Yang keempat ada validasi desain. Peneliti meminta penelitian dari para ahli yang sudah berpengalaman. Yang kelima, ada revisi desain. Desain direvisi setelah diketahui kelemahannya. Dan yang keenam, ada uji coba pemakaian produk, yaitu berupa komik yang diberikan kepada peserta didik untuk bahan pembelajaran. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Yang pertama ialah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan guru pamong mata pelajaran IPA dan observasi dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran. Berikutnya ada dokumentasi, yaitu pengambilan gambar berupa foto dan video. Selanjutnya ada angket dan kuesioner. Angket dan kuesioner diberikan kepada guru untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran dan kepada siswa untuk mengetahui respon tentang kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Yang terakhir ialah lembar uji pengguna media oleh siswa dan guru. Angket ini diberikan untuk mengetahui apakah media yang digunakan layak atau tidak. Dan yang terakhir dalam metodologi penelitian adalah teknik analisis data. Peneliti membuat lembar validasi berisikan butiran soal. Peneliti menggunakan skala Likert yang terdiri
dari 4 skala penilaian. Angka 4 untuk penilaian sangat baik, angka 3 untuk baik, angka 2 untuk kurang, dan angka 1 untuk sangat kurang.